Hi millennials, Assalamualaikum and welcome back to your online TOEFL class at Millennial Academy. Okay, this is Mr. Hendra talking to you and today we're going to talk about the problems with articles. Okay, kita berbicara masalah article. So, of course, the first question must be what is an article? Artikel itu apa, ya? So, simpelnya artikel adalah sebuah determiner atau bahasa simpelnya dia adalah teman ya yang muncul di hadapan sebuah noun. Oke. Jadi determiner yang selalu menemani noun. Makanya ketika kita menemukan article, ya kalau ada article apapun itu setelahnya pasti muncul noun. Tidak bisa tidak karena memang artikel ini sudah berpasangan dengan nouns. Nah, nanti di video ini kita akan membahas beberapa topik terkait dengan articles karena sebenarnya in English articles are one of the most complicated like items to learn because it's not rule governed, tidak ada aturan yang benar-benar jelas mengatur. There are a lot of exceptions and there are a lot of special cases. But the good news is, ya, kabar baiknya adalah masih ada beberapa hal yang mengikuti aturan-aturan tertentu. So we're going to talk about those items. So the first one, we're going to talk about the article with singular nouns and A versus N, make articles agree with nouns, and then specific and general ideas. In this video, we're just going to cover the first two items, and then the second video will cover the other two items. Well, let's just kick it off. So the first one, article with singular nouns. So what does it mean anyway? Oke, kita di sini punya tiga kalimat yang super simple. I have money, oke? I have phones and I have a phone. Oke, ini tiga kalimat simple yang memiliki masing-masing ciri-ciri yang berbeda, oke? So the first one, I have money. Di sini kita menggunakan noun ya yang sifatnya uncountable. Ini adalah uncountable noun atau noun yang tidak bisa dihitung. And then setelahnya ketika ada muncul kata benda yang tidak bisa dihitung, uncount nouns, selalu ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama adalah dia ditemani oleh articles, boleh. Kemudian kemungkinan kedua adalah no articles, oke? Dia tidak ditemani oleh article. Kedua kemungkinan ini bisa benar, ya tergantung dengan konteks daripada pembicaraannya nanti, oke? Kita akan bahas di sini nanti ya. Specific or general ideas. And then in the second sentence we have I have phones. Phones ini adalah kata benda yang bisa dihitung, countable, and bentuknya di sini dia plural. Oke, countable plural. Sama dengan uncountable tadi di atas, dia selalu memiliki dua kemungkinan. Bisa ditemani oleh article, with article, or no article, without article ya. Jadi bisa dengan artikel atau bisa tidak dengan artikel sama sekali. So there are always two possibilities for the uncountable nouns and for the countable plural nouns. But, okay, the good news is for the singular noun, kalau nounnya singular, ya dia countable dan dia singular, ya. Dia kabar baiknya adalah selalu pasti membutuhkan article. Jadi always with articles. Tidak boleh tidak diberikan artikel di depannya. Karena kapan sebuah kata benda singular berdiri sendiri tanpa artikel, maka dia dianggap sebuah kesalahan. Well done. So saya berikan contoh yang lebih di sini. Okay, you can see here. The manager sent memo to his employees. Nah, kita bisa lihat di sini ada kata memo yang merupakan singular noun, bentuknya singular, tapi di depannya tidak ada article. Berarti kalimat ini tidak benar. So if you want to correct the sentence, we should have said the manager sent a memo to his employees. Okay? The same thing applies to the second sentence. There is car in front of the building. This is also incorrect because the word car is a noun and it's a singular noun. That's why we should have put an article here. So there is a car. Ada sebuah mobil di depan bangunan itu. But for the third sentence, it should be fine. Why? Kenapa? Karena kata water adalah bentuk
kata benda yang uncountable, okay? It's uncount. Jadi uncount itu bisa tanpa article, bisa juga dengan article. Jadi meskipun di sini tidak ada artikelnya, it should be fine. Can you heat water for tea? Ya, gitu kan? Bisa tidak panaskan air untuk minum teh? So that's the conclusion for the first item. Jadi kalau kata bendanya singular, dia wajib ada artikel di depannya. But sorry, there is an exception. Anyway, okay, ada selalu pengecualian. Bisa, misalnya kata seperti ini, bisa tidak ada artikelnya, tapi di depannya harus ada determiner yang lain. Misalnya, kita tidak pakai a, tapi kita pakai, misalnya one. Yeah, the manager sent one memo to his employees. Boleh. Kita tidak boleh, kita bisa tidak pakai a di sini misalnya, tapi kita pakai there is his car. Ya, there is his car in front of the building. Ada mobilnya di depan bangunan. Jadi pengecualiannya adalah bisa tidak pakai article, tapi kita menggunakan determiner yang lain. Intinya, jangan pernah biarkan singular nouns berdiri sendiri di sebuah kalimat tanpa ada determiner di depannya. Yep, that's the first part. Now let's move on to the second item. So A versus N. This is basically very simple. So because A and N is basically not really different, ya, tidak terlalu berbeda. Like in terms of meaning, it doesn't have any differences. But when it comes to form, it does matter, ya. Nanti dia bermasalah ketika berbicara tentang form atau bentuk, tapi meaningnya tidak ada sama sekali bedanya. Secara umum, secara umum, artikel a ditempatkan di depan kata benda yang konsonan, yang diawali dengan consonant sounds, ya, bunyi konsonant. Sementara artikel n ditempatkan di hadapan benda yang bunyinya vowels, ya, vowel sounds, So misalnya di sini kata kita bisa bilang a pen, ya, car. Kemudian di sini kita bisa bilang an ant, ya. Kemudian an umbrella, ya, an umbrella, dan seterusnya, ya, semua kata-kata benda yang diawali dengan vowel sounds. Nah, teman-teman, penting sekali untuk ditekankan di sini bahwa saya tidak mengatakan kata yang ditulis dengan berawalan konsonan, tapi saya mengatakan consonant sounds. Kenapa? Karena penentuan a atau n tidak tergantung pada penulisan, tapi tergantung kepada pengucapan. Makanya saya katakan sounds. Ada kata-kata yang ditulis dengan konsonan tapi justru diletakkan n di depannya atau sebaliknya. Kata-kata misalnya seperti misalnya a university. Nah, a university ini meskipun di depan sini ada huruf u, tapi huruf u di sini tidak dibaca u atau a, but it reads u. That's why we say a university. Beda dengan umbrella, meskipun beda dengan umbrella, ya, memang dia dibaca a, umbrella. It's a vowel sound. But a university, it's different. Atau misalnya seperti kata di sini lagi, ya, kita pasang an hour, ya. Kenapa di sini kita pasang an padahal di sini huruf consonant? Ya, masalahnya adalah karena memang di kata hour huruf h atau bunyi h itu dihilangkan. Ya, tidak ada lagi, kita tidak katakan hour tapi hour. 2 hours, ya, an hour, 1 hour. That's why we say an hour. Like honor, ya, an honor, and so on so forth. Beda dengan a hospital, ya, dia adalah huruf H yang terbaca, a hospital, and so on so forth. Jadi berkaitan dengan a atau an, it really depends on the sounds of the noun, whether it sounds like it's a consonant sound or it's a vowel sound. Well, that should be enough for the first video. But before we end this video, I'm just going to give you more examples, Ini ada 3 kalimat di sini yang butuh kita luruskan. It is raining, so you should bring an umbrella. Nah,
ini dia. Meskipun a di sini ya, meskipun di sini karena di sini adalah a, dia adalah vowel sound, maka kita butuh n ya. Bring an umbrella. Oke, kita benarkan. The dishwasher quit his job because he was making only $4 a hour. Nah, ini terdengar aneh. Kenapa? Karena di sini kata hour. Ya, meskipun diawali dengan H, kalau penulisan ini sudah benar ya, a hour misalnya ya. Tapi karena H-nya tidak dibaca, maka di sini harusnya an hour. Well, the last sentence, she was upset when an honest mistake was made. Nah, sama dengan ini. Honest adalah sebuah kata yang meskipun ditulis dengan H di awalnya, but hanya itu silent. Ya, kita tidak bilang honest, tapi honest. Makanya di sini juga butuh an. She was upset when an honest mistake was made. Okay, ya. So that's all about the article with singular nouns and a versus an. If you have any questions about these two items, feel free to ask me a question. Mr. Hendra out.